Rencana camping kali ini sudah disusun sejak jauh-jauh hari. Karena sibuk dengan pekerjaan, ya kami jadi kesulitan untuk menyusun waktu yang pas. Perkenalkan, namaku Tari. Peristiwa ini aku alami sewaktu aku masih bekerja di Pekanbaru sebagai sales di salah satu produk parfum. Singkat cerita, kami menemukan waktu yang cocok untuk sejenak melepas penat, camping di sebuah air terjun di salah satu desa di Kabupaten Kampar, Riau. Persisnya di hutan yang sudah masuk dalam wilayah Bukit Barisan. Aku lupa, tapi yang jelas itu akhir pekan. Aku berangkat bersama 3 orang temanku, yaitu Heru, Sugeng, dan Hesti. Saat aku keluar dari kosanku sekitar pukul 7 pagi, aku sudah melihat mereka bertiga dengan peralatan lengkap. Perjalanan ke lokasi air terjun ini akan kami tempuh menggunakan 2 sepeda motor, menghabiskan waktu 2-3 jam. Setelah packing ulang sekitar 1 jam kemudian, kami langsung berangkat. Berjam-jam memacu kendaraan, rasa lelah mulai mendera, terutama di bagian pinggang, yang aku rasa begitu nyeri. Kemudian pegal pada bagian pundak, karena menggendong tas dalam waktu yang lama. Kami sepakat untuk istirahat di sebuah warung kayu di pinggir jalan. Dari lokasi ini ke desa terakhir sebelum air terjun, jaraknya sudah tidak terlalu jauh, paling sekitar setengah jam lagi. Hesti langsung bertanya di mana kamar kecil kepada ibu warung itu. "Numpang buang air, Bu," katanya. Ibu warung itu menunjuk ke arah belakang sambil berkata, "Boleh nak, silakan." Sedang aku, Heru, dan Sugeng duduk di meja kayu di teras warung itu. "Bu, pesan teh hangat 1 ya," teriak Heru yang hanya dijawab dengan anggukan oleh ibu pemilik warung. Tak lama berselang, ibu itu menghampiri kami dengan membawakan secangkir teh hangat pesanan Heru. "Adik-adik mau kemana? Kok pakaiannya seperti mau naik gunung?" tanya ibu warung itu. "Kami mau camping, Bu, di air terjun dekat sini," jawabku sambil tersenyum. "Camping?" Ibu itu kembali menyahut. Kami bertiga seketika diam sejenak, menerka maksud dari nada suara ibu warung itu. Apakah dia bertanya atau bingung? Kami pun bisa melihat jelas tatapan matanya seolah menderawang. "Kenapa, Bu?" tanya Sugeng. "Hati-hati ya nak, bulan lagi kurang bagus, terutama teman kamu yang lagi buang air itu," ujarnya. Kami bertiga saling pandang karena masih belum mengerti maksud dari ucapan ibu penjaga warung ini. Dan sepertinya dia paham dengan kebingungan kami. "Ah, enggak apa-apa, yang penting hati-hati aja. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, jaga sikap dan perilaku. Soalnya kalian masuk ke desa orang. Jangan sampai warga di sana risih dengan apa yang kalian lakukan," ucapnya sambil berlalu masuk ke dalam warung. Dalam perjalanan kami menuju ke lokasi air terjun nanti akan melewati sebuah kampung kecil. Ini kampung terakhir sebelum masuk ke hutan. Lokasi air terjun tepat di tengah rimba Bukit Barisan. Dari kampung terakhir ke lokasi air terjun sekitar setengah jam berjalan kaki. "Masih mau istirahat atau lanjut?" tanya Hesti yang sudah selesai dengan urusannya di kamar kecil. "Yuk lanjut, takutnya kesorean," sahutku kepada Sugeng dan Heru. Kedua sepeda motor kami kembali melaju di tengah aspal kecil membelah kebun karet warga. Sekitar 15 menit berjalan, tiba-tiba saja motor yang digendarai Sugeng mendadak mati. Aku dan Heru yang berboncengan, kebetulan kami berada di belakang, dapat melihat dengan jelas Sugeng melambai-lambaikan tangannya, sebuah isyarat menyuruh kami menepi dan berhenti. "Kok motorku tiba-tiba mati ya, Her?" "Sini, aku coba cek," kata Heru. Heru memeriksa busi dan mencabut pengapian. lalu menggosoknya dengan kain lap yang dia ambil dari jok motor Sugeng. "Businya kotor, Gang."
Coba starter, pinta Heru setelah dia merapikan semuanya. Sugeng mengikuti perintah Heru, tapi hasilnya nihil. Beberapa kali Sugeng menekan tombol starter, mesin tidak menyala. Heru berinisiatif untuk menghidupkan mesin dengan pedal. Sekali, 2 kali, 3 kali, mesin sepeda motor Sugeng akhirnya kembali menyala. Sejauh ini tidak ada yang aneh menghiasi perjalanan kami. Keempat kawanan ini kemudian melanjutkan perjalanan. Sepeda motor kami kendarai berbelok ke halaman luas di sebuah rumah salah satu warga di desa itu. Setiap wisatawan yang ingin ke air terjun pasti memarkirkan kendaraan mereka di sini. Setelah membayar parkir dan mengambil tiket masuk, kami pun berlanjut dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak ke arah hutan. Di sini keanehan mulai terjadi. Aku melirik ke jam di layar HP-ku. Terlihat pukul 1 siang. Kami menghiasi perjalanan ini dengan canda tawa agar rasa penat tidak terasa. Kami juga bertegur sapa dengan ramah kepada setiap warga yang berpapasan dengan kami di jalan itu. Keanehan pertama, sekitar 500 meter kami berjalan, mataku mendapati satu rumah gubuk panggung terbuat dari kayu. Di depan pintu berdiri seorang wanita parubaya berkemban dada. Aku melihat mulutnya mengunyah sesuatu, seperti orang nginang kalau istilah kami orang Melayu. Tatapannya tajam lekat ke arah kami, tapi mulutnya tetap tidak berhenti mengunyah. Pikiranku menangkap bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh nenek itu. Namun bibirnya tertahan. Mungkin perasaanku saja, hatiku membatin. Kami terus berjalan. Teman-temanku sepertinya tidak sadar dengan keberadaan wanita itu. Aku pun tidak menceritakan apapun kepada mereka tentang apa yang aku lihat. Setapak demi setapak kami melangkah menuju ke arah hutan. Jika lelah, kami istirahat sejenak untuk mengambil nafas dan meneguk bekal air yang kami bawa. Lalu kami lanjut berjalan. Trek memang sudah menanjak sejak melewati rumah nenek tua tadi. Cuaca di siang itu sangat terik, keringat sudah bercucuran. Break, capek, pintaku. Kami berhenti di pinggir jalan setapak itu di bawah rumpun bambu yang rimbun. Setelah cukup mengumpulkan tenaga, perjalanan kembali dilanjutkan. Keanehan kedua, sekitar 10 langkah kami melanjutkan perjalanan, kami berempat dikagetkan dengan sosok wanita tua sekitar 5 meter di depan kami. Hesti bahkan mengeluarkan teriakan kecil yang tertahan oleh telapak tangannya. Sambil berjalan pelan, nenek itu membelakangi kami dan menunjuk sebuah papan penunjuk arah lokasi air terjun yang hanya tinggal beberapa meter lagi. Dia kemudian berbalik dan perlahan berjalan ke arah kami yang masih terdiam karena bingung. Jelas sekali mataku menangkap bahwa sosok wanita tua ini adalah nenek yang aku lihat di rumah panggung tadi. Ini nenek yang tadi kan? Ucapku kepadanya. Heru, Sugeng dan Hesti langsung memalingkan pandangannya kepadaku. Kamu kenal dengan nenek ini, Tar? Bisik Hesti. Aku tidak menjawab. Setelah nenek itu mendekat dan berpas-pasan dengan kami, dia berucap, "Nggak apa-apa, lanjutkan perjalanan kalian. Nenek cuma mau mengingatkan kalau bulan lagi nggak bagus," ucapnya dengan suara agak parau sambil tersenyum. "Kalian hati-hati di dalam. Kalau ada apa-apa panggil saya. Rumah saya di pinggir sana," sambungnya sambil menunjuk ke arah rumah panggung kayu. "Nanti jangan lama-lama main air. Saat maghrib, kalau bisa jangan ada aktivitas. Kalaupun mau berkumpul, sebaiknya di dalam tenda saja." Heru dan Sugeng hanya menjawab dengan anggukan. Sedangkan aku dan Hesti terdiam karena masih kaget.
Nenek itu kemudian melanjutkan langkah kakinya perlahan. Saat berpapasan denganku, dia berbisik, "Kamu harus jaga teman wanitamu." Keanehan kedua ini sudah cukup membuat perasaanku jadi tak enak. Bercampur aduk antara rasa takut, bingung, dan penasaran. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan dan sampailah di lokasi air terjun yang kami tuju. Suasananya sungguh mendamaikan. Teduh, sejuk, nyaman. Padu deru suara air yang jatuh menghempas bebatuan. Airnya jernih. Batu-batu kecil berbalut pasir di dasar kolam dengan ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari dapat diamati dengan jelas dari permukaan. Hari sudah beranjak sore. Kami langsung mendirikan tenda. Pintu tenda menghadap ke kolam besar dengan lokasi air terjun agak sebelah kiri. Setelah tenda berdiri, aku mengeluarkan peralatan masak. Sugeng mengemas tas di dalam tenda. Heru mencari kayu bakar. Dan Hesti, sejak tiba tadi, dia langsung menceburkan diri ke kolam dan berenang sambil cekikikan girang. "Hes, jangan lama-lama berendam, nanti masuk angin repot," teriakku pada Hesti. "Serutar, sinilah ikut mandi," Hesti menggodaku. "Iya, nanti setelah masak untuk makan malam, aku juga mau mandi," jawabku. Maghrib pun tiba. Aku, Heru, dan Sugeng sudah berganti pakaian. Duduk melingkar di api unggun di depan tenda menghadap ke air terjun. Tapi Hesti, dia dengan pakaiannya yang masih basah, duduk di sebuah batu besar dengan kaki terendam ke air. Dia belum juga beranjak dari tadi. "Hes, udah maghrib, cepat ganti pakaian," ujarku. Tanpa menjawab, Hesti beranjak ke dalam tenda untuk mengganti pakaiannya. Kami merasakan hawa yang sejuk. Sesekali ku dapati angin sepoi berhembus membelai tubuh kami. Aku hanya duduk sambil menghangatkan telapak tangan ke unggun. Sedang Heru dan Sugeng, kedua lanang itu sibuk dengan mata kail dadakan yang mereka buat. Mereka akan menghabiskan waktu dengan memancing ikan di sekitar air terjun malam ini. Suasana seketika berubah setelah kami bertiga mendengar teriakan Hesti. Aku, Sugeng, dan Heru bergegas menghampiri Hesti ke dalam tenda. Hesti langsung mendekapku dengan tubuh menggigil, wajahnya pucat. Jelas sekali dia ketakutan. Aku berusaha menenangkannya dengan mengusap-ngusap punggung Hesti. Untungnya dia sudah berganti pakaian saat itu. Kami dengan cepat membawanya keluar tenda, duduk di tepi api unggun. Setelah agak tenang, aku meminta Hesti menceritakan apa yang terjadi. Saat itu dia menunjuk sebuah handuk basah bergambar artis cantik zaman dulu, Nike Ardila, yang tergantung di jemuran kayu samping tenda menghadap ke arah kami. Hesti pun bercerita, usai mengganti seluruh pakaiannya, dia ingin keluar tenda dan ikut berkumpul dengan kami. Saat memakai sandal, tidak sengaja dia melirik ke arah handuk itu. Wajah Nike Ardila yang tersenyum itu mengeluarkan air mata darah. Hesti kaget dan kembali masuk ke dalam tenda, lalu berteriak histeris. "Kamu halu, Hes. Kamu kecapean. Berenang terlalu lama hingga menguras energi begitu," kata Sugeng, berusaha melogikakan kejadian itu. Setelah Hesti bercerita, kami memastikan tidak ada yang aneh dengan handuk bergambar Nike Ardila itu. Suasana sudah kembali normal. Malam pun semakin larut. Setelah kami santap malam dan duduk santai bercerita di depan api unggun, ditemani suara deru hempasan air terjun, aku dan Hesti memutuskan untuk masuk ke dalam tenda duluan, sedangkan para pria akan pergi memancing ikan di bawah air terjun. Setelah di dalam tenda, aku dan Hesti merebahkan tubuh berbantal tas ransel yang kami bawa. "Langsung istirahat ya, Hes. Besok kita harus pulang," kataku yang hanya dijawab hening oleh Hesti. Aku pejamkan mata.
Sesekali masih terdengar suara gesekan gerak tubuh Hesti, seolah dia tengah mencari posisi yang nyaman. Beberapa menit kemudian, hening. Aku pikir Hesti sudah tidur. Aku pun membuka mata untuk memastikan kalau Hesti benar-benar terlelap. Namun yang kudapati, tubuh Hesti menghilang. Dengan panik aku bergegas keluar tenda memanggil Heru dan Sugeng. "Heru, Sugeng, Hesti menghilang!" teriakku. Aku bisa melihat kedua pria itu tergopoh-gopoh berlari di antara bebatuan, bergerak menuju ke arah tenda. Aku menceritakan semuanya kepada mereka berdua setelah mereka menghampiriku. Pantes, tadi dari kejauhan aku melihat ada perempuan duduk di belakang tenda. Aku pikir itu hanya panggung kayu mati. Aku yakin tadi itu pasti Hesti, kata Heru. Kita harus cari Hesti. Aku takut dia kenapa-napa di hutan sana, ucapku kepada mereka. Heru dan Sugeng bergegas ke dalam tenda untuk mengambil senter dan lampu tenda sebagai penerangan. Kami langsung beranjak masuk ke dalam hutan untuk mencari Hesti. Sekitar 15 menit berjalan di tengah hutan belukar sambil memanggil nama Hesti. Samar-samar mataku menangkap sosok wanita duduk di atas sebuah dahan kayu tumbang. Posisinya membelakangi kami. Rambutnya acak-acakan, kedua tangannya meringkuk seperti memegang sesuatu. Aku, Sugeng, dan Heru perlahan berjalan mendekat. Hesti, panggil Sugeng memastikan. Sosok itu sedikit pun tak bergeming. Dia tetap seperti mengunyah sesuatu. Kami semakin mendekat. Tiba-tiba sosok itu memalingkan wajahnya ke kami dengan cepat. Wajahnya pucat, darah segar meleleh dari celah bibirnya. Bola matanya putih semua. Kedua tangannya memegang pembalut yang sudah penuh dengan darah haid. Iya, itu Hesti. Aku tersentak sampai terduduk. Sedang kedua teman laki-lakiku langsung menangkap kedua tangan Hesti. Saat itu pula Hesti berteriak. Nada suaranya berat. Seluruh tubuhku langsung meremang tak karuan. Hesti meronta-ronta meminta dilepaskan. Pergi, jangan ganggu aku. Aku haus. Pergi kalian. Fix kalau ini bukan lagi Hesti. Dengan memaksa, Sugeng dan Heru membawa tubuh Hesti ke dalam tenda. Dia masih meronta-ronta sambil mengeram. Sosok yang merasuki Hesti begitu marah. Matanya melotot tajam ke arah kami. Heru dengan suara menggigil mencoba berkomunikasi. Siapa kamu? Jangan ganggu kami. Sosok itu masih mengeram. Heru terus berusaha berkomunikasi hingga akhirnya makhluk itu menjawab. Pergi kalian semua dan tinggalkan anak ini. Mau kamu apakan teman kami? Tanya Sugeng menimpali. Dia telah mengotori tempatku. Dia harus membayar kesalahannya. Aku tidak sudi tempatku dikotori dengan darah. Bagaimanapun kamu tidak punya hak untuk membawanya ke alammu. Aku tak peduli. Yang jelas anak ini tidak akan aku lepaskan. Berjam-jam kami memaksa makhluk itu keluar dari tubuh Hesti, namun hasilnya nihil. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sempat terpikir menunggu pagi, lalu memapah Hesti untuk pulang. Terserah apakah makhluk itu mau keluar atau tidak. Namun aku teringat dengan seorang nenek yang kami temui di kampung kemarin. Bukankah dia bersedia untuk membantu? Ucapku di dalam hati. Aku sampaikan niatku kepada Heru dan Sugeng. Teman-teman, kalian masih ingat dengan nenek misterius yang kita jumpai di jalur kemarin? Aku akan turun menemuinya untuk meminta pertolongan. Jangan, Tar. Terlalu berbahaya kamu jalan sendirian di tengah hutan, jawab Sugeng. Tidak ada jalan lain, hanya dia yang bisa menolong kita, sahutku. Tapi kamu sendiri, Tar.
Kita tidak tahu gangguan apa lagi yang akan datang, timpal Heru. Aku menghela napas panjang dan berkata, aku lebih kuat dari Hesti untuk menghadapi segala gangguan saat berjalan turun nanti. Setelah berhasil meyakinkan teman-temanku, aku bergegas bersiap dengan penerangan. Langsung beranjak pergi menapaki batu-batu satu persatu masuk ke jalan setapak yang membelah hutan. Sepanjang perjalanan aku ditemani dengan bayang-bayangan putih, kelebatan cahaya, dan suara-suara cekikikan kuntilanak. Aku hanya mengarahkan pandangan ke bawah, berjalan menunduk, menahan rasa takut, dan tidak berani mengarahkan pandangan ke arah sekitar. Semua yang kudengar saat ini adalah godaan-godaan agar rasa takutku kian memuncak. Namun logikaku masih sadar akan hal itu. Aku berusaha mengumpulkan keberanian dan terus melangkah. Pluk. Punggungku ditepuk oleh telapak tangan. Aku kaget luar biasa, sampai tak mampu berkata. Kakiku seketika lumpuh. Adrenalin telah mengunci bibirku. Bahkan aku berteriak pun tidak mampu. Sendi-sendiku terasa sakit namun tidak bisa digerakkan. Namun yang kudapati adalah sosok nenek parubaya berkemah dada. Mulutnya masih saja mengunyah. Dia adalah nenek yang kami jumpai kemarin. Cepat kita ke tenda. Temanmu dalam bahaya, ucapnya sambil menarik tanganku. Sekitar 10 meter dari tenda terdengar suara teriakan. Jangan ikut campur perempuan tua bangka. Ini urusanku. Suara teriakan itu masih parau, berasal dari bibir Hesti. Tersentak aku menghentikan langkah. Jangan takut, aku akan membereskan semuanya, ujar nenek tua itu kepadaku sambil menarik lengan tanganku agar terus berjalan. Setibanya di dalam tenda, aku mendapati wajah Hesti sudah sangat aneh. Putih, pucat. Muncul urat-urat hitam seperti akar pohon pada lengan dan mukanya. Bola matanya masih putih. Rambutnya kian aut-autan dan ada bekas luka cakaran di bagian lehernya. Kata Heru, Hesti sempat lepas dari pegangan dan mencakar lehernya sendiri. Nenek tua itu memerintahkan para pria untuk melepaskan pegangannya. Biarkan Hesti sendiri. Setelah pegangan dilepas, sosok Hesti dengan cepat bangkit lalu duduk bersila, berhadapan dengan wanita tua itu. Kau jangan ikut campur dengan urusanku, Jumrah, teriaknya dengan suara serak. Ya, kami jadi tahu kalau nenek misterius ini bernama Jumrah. Kalian semua pergi dari sini jika tidak ingin mati. Nenek Jumrah menyuruh kami menunggu di luar tenda, meninggalkannya berdua saja dengan Hesti. Dia berpesan jangan terlalu jauh dari api unggun. Saat kami keluar tenda, suasana seketika hening. Tidak ada suara hewan-hewan hutan. Tidak ada tiupan angin mesti perlahan. Daun-daun kayu terlihat kaku tak bergerak. Hanya deru suara air terjun yang terdengar. Heru kemudian berkata dengan suara berbisik, "Tunggu ya, dari tadi aku nahan pipis, mau buang air dulu," katanya. "Jangan jauh-jauh Her," kata Sugeng. "Iya Her, hati-hati," ucapku mengingatkan yang hanya dibalas dengan anggukan oleh Heru. Mataku menghantarkan Heru yang melipir dari samping ke belakang tenda. Lalu dia berhenti di sebuah batang pohon besar dan jongkok untuk buang air. Seketika itu datang angin sangat kencang. Daun-daun kering berterbangan. Terdengar suara seperti batang kayu patah dan sebuah dahan besar jatuh dan menghantam tubuh Heru. Hanya terlihat kakinya yang menggigil menahan sakit, lalu pelan-pelan berhenti dan hening. Aku pun berteriak kencang, menutup muka rapat-rapat. Tari! Di tengah teriakanku, aku mendengar suara memanggil, dibarengi dengan tepukan tangan di pundakku. Aku melepaskan tangan yang menutup muka dan perlahan membuka mata. Aku terkejut karena aku berada di dalam tenda.
Aku mendapati masih ada nenek jumroh, Heru, Sugeng, termasuk Hesti yang menatapku dengan tajam sambil tertawa seram. Sejurus kemudian, Nek Jumrah berkata, "Lepaskan pegangan kalian." Para pria melepaskan pegangan dari tubuh Hesti. Seketika itu pula, Hesti langsung duduk bersila menghadap ke arah kami. Aku semakin bingung. Ini dejavu. Sebuah adegan pengulangan yang kurasakan ketika itu. Tapi aku masih belum yakin. Lalu Nenek Jumrah menyuruh kami menunggu di luar tenda dan meninggalkannya berdua saja dengan Hesti. Namun dia berpesan jangan jauh-jauh dari api unggun. Apakah ini benar-benar pengulangan? Gumamku di dalam hati. Tanpa banyak bicara, kami bertiga keluar tenda. Setelah di luar, kami bertiga tidak mendengar suara apapun. Sekeliling hening, senyap, hanya deruan air terjun yang memecah kesunyian malam itu. "Tunggu ya, dari tadi aku nahan pipis. Aku mau buang air dulu," kata Heru agak berbisik. Otakku rasanya mau pecah memikirkan semua ini. Jelas ini pengulangan adegan, tapi rasanya mustahil. "Jangan jauh-jauh, Her," timpal Sugeng. Seketika itu aku pun yakin akan sesuatu yang akan terjadi. Dengan cepat aku menarik Heru. "Jangan, Her, jangan," pintaku. Heru menatapku dengan wajah kebingungan. Aku kembali menarik lengan Heru dan memintanya untuk duduk di dekat api unggun. "Akan terjadi sesuatu jika kamu tetap ke sana," kataku. Awalnya Heru tidak percaya dengan ucapanku. Bahkan kini Sugeng menyebutku sedang halu. Sekali lagi aku berusaha meyakinkan mereka. "Aku mau pipis, Tar. Udah gak kuat dari tadi aku nahan," kata Heru sambil berdiri. Saat aku kembali menarik tangannya, datang angin kencang. Daun-daun kering berterbangan. Terdengar suara seperti dahan patah. Sebuah dahan kayu kering jatuh persis di belakang tenda. Persisnya di tempat yang akan didatangi Heru untuk buang air kecil. Kami semua saling terdiam sesaat. "Kamu akan buang air kecil di situ kan, Her?" ucapku terisak. Heru mengangguk tanpa ada suara dengan wajah pucat. Setelah kejadian itu, mereka percaya dengan apa yang aku katakan. Sejurus kemudian, Nek Munah keluar dari tenda sambil berkata, "Semuanya sudah selesai. Anak perempuan itu sedang tidur. Sebaiknya kalian bergegas keluar dari hutan ini dan pulang segera," ucapnya. Aku merogoh saku celana dan mengambil HP. Kulihat pada layar waktu sudah menunjukkan pukul 4.30 pagi. "Jika semalam lagi kalian bermalam di tempat ini, aku tidak bisa jamin kalian akan selamat." Setelah aku mengeluarkannya dari tubuh Hesti, dia berusaha mengambil salah satu dari kalian. "Beruntung semuanya baik-baik saja," tutur Nek Jumroh. "Sejak awal salah satu dari kalian sudah diincar. Sangat lancang bagi makhluk di hutan ini ada wanita haid menginap, apalagi sampai mengotori air sungai dengan darah haidnya dan membuang pembalut sembarangan," jelas Nek Jumroh. Perlahan hari semakin terang. Hesti terbangun dari tidurnya. Kami sudah siap packing dan langsung berangkat keluar hutan untuk pulang. Hesti sama sekali tak ingat dengan apa yang dia alami semalam suntuk. Saat di jalan pulang, kami sepakat mampir ke warung tempat kami istirahat di pinggir jalan kemarin. Kami saling bercerita semua pengalaman yang kami alami di tengah rimba itu. Hesti berkata saat masuk ke dalam tenda denganku, dia memang sudah merebahkan tubuhnya untuk tidur. Namun pembalutnya sudah penuh sehingga membuatnya tidak nyaman. Diam-diam Hesti keluar tenda dengan maksud untuk mengganti pembalut dan masuk ke dalam hutan. Setibanya di sebuah dahan kayu tumbang, Hesti mengganti dan meninggalkan bekas pembalut itu begitu saja. Saat ingin kembali, dia langsung ditabrak oleh sesuatu yang melayang dengan cepat dan pandangannya menghitam. Sedangkan Heru, sosok wanita yang dia lihat di belakang tenda,
Saat tengah memancing, memang benar Hesti. Saat Hesti beranjak ke dalam hutan untuk mengganti pembalutnya. Sedangkan Nek Jumrah, satu pun dari kami tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Nek Jumroh di dalam tenda bersama Hesti. Ibu pemilik warung diam-diam mendengar pembicaraan kami, lalu dia mencuri jeda pembicaraan kami untuk mengatakan sesuatu. Nenek tua yang menolong kalian itu adalah ibuku, ujarnya yang disambut dengan tatapan kaget dari kami berempat. Ibu warung ini bernama Junaida. Dia juga sudah tahu kami akan diganggu. Penyebabnya dari Hesti yang tiba-tiba haid. Menurut Ibu Junaida, yang mengganggu Hesti adalah penghuni rimba itu. Dia adalah sosok orang bunian. Yang dimaksud bulan gak bagus karena memang malam itu sedang bulan purnama. Setiap malam bulan purnama, menurut kepercayaan warga sekitar, orang bunian penghuni rimba akan melakukan ritual khusus di air terjun, tempat kami ngecamp kemarin. Mereka terganggu dengan keberadaan kami. Sebagai pengganti ritual mereka, maka harus ada korban dari kami. Dulu warga kampung selalu menjadi tumbal. Mereka dibunuh lewat kecelakaan di dalam hutan, entah jatuh ke jurang, tertimpa kayu, atau tenggelam di bawah kolam air terjun itu. Untungnya kalian semua selamat, kata Bu Junaida. Ibu Junaida sengaja meminta bantuan ibunya, Nek Jumroh, melalui batin, karena dia telah punya firasat kalau kami akan diganggu. Itulah mengapa tatapan Nek Jumroh begitu aneh saat melihat kami tiba di kampungnya kemarin. Bagaimana dengan kejadian pengulangan yang aku alami, Bu? Tanyaku kepada Ibu Junaida. Kejadian pertama adalah peringatan yang disampaikan Nek Jumroh setelah dia menangkap rencana makhluk yang merasuki tubuh Hesti. Sedangkan peristiwa yang sama untuk kedua kalinya itu sungguhan dilakukan oleh makhluk itu. Nek Jumroh telah melindungi tubuh Hesti. Oleh sebab itu, dia ingin ada nyawa yang diambil dari salah satu kalian. Nek Jumroh menyampaikan rencana makhluk itu kepada kamu, Nak, ucapnya sambil menatapku tersenyum. Beruntung kamu langsung mengerti dan akhirnya kalian selamat, tuturnya. Singkat cerita, tidak ada gangguan apapun sepanjang perjalanan pulang. Kami kembali menghabiskan hari-hari seperti biasa, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun ada rasa trauma terhadap aku dan teman-temanku. Sampai saat ini tak satu pun dari kami ada yang kembali ke air terjun itu.